untuk meneruskan kemana pertama, Heeh. kemana kemana kampusnya, terus harus milih apa, ini itu. Nah, itu banyak banget dilemanya. Kok mbak-mbak sama mas-masnya itu pakai Corsa gitu sih, Corsa merah gitu. Wah, keren banget nih. Padahal juga nggak kan dulu kayak pakai Corsa tuh bagus gitu loh kalau SMA tuh. Halo semuanya, balik lagi bersama Punta di sini. Untuk episode kali ini, gue kedatangan tamu yang spesial. Spesial karena apa? Bukan karena pakai telur, karena tamu ini itu gue udah temenan sama dia berapa ya? Udahlah, langsung aja. Aku perkenalkan ya. Di sebelah sana sudah ada Aji. Halo Aji. Halo Ari. Ah, oke. Ini kelihatan kelihatan temen lama banget ya karena orang yang manggil Ari itu cuma SMP ke bawah. Kalau SMA ke Oh atas itu udah manggilnya Punta semua. oh gitu? Nah, jadi bisa bisa ada segmentasinya nih. Oke, jadi ini kita flashback dulu aja. Kita ketemu itu tahun 2008 berarti ya? Kan masuk 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 SMP SMP. 2008 ya, 2008 2008 sekelas ya Ji ya? kelas dari kelas ya cuman kelas 2 aja sih nggak yang ketemu. Iya, Kelas satu jadi sama kelas 3 sih sekelas. ya kelas 7 dan kelas 9 itu kita satu kelas. Bahkan ya pernah satu bangku juga. Jadi udah berapa lama nih? Kalau dihitung sampai sekarang? Ya 2008, 2008. 12 tahun. 12 tahun pertemanan kita. Alhamdulillah. Tapi apa ya? LDR. Jalur pendidikan yang memisahkan kita. Yoi. Dulu diajakin nggak mau aku. Oke, emang banyak banget cerita-cerita dan setiap tahun juga aku pulang ke Jogja nyempetin buat main bareng ya nggak Ji? Kita ketemu, Yoi, ketemu selalu terakhir selalu ketemu sih. ketemu terakhir Ketemu tahun baru kan? terakhir kita kemana sih? Tahun baru Lupa pas aku. aku pembukaan, Tahun baru ya? pas pembukaan rumah makan. Sama Galih tuh. Iya benar-benar tahun baru. Oh, Tahun baru kita udah setengah ketemu. tahun. Iya sih, gila sih ini tahun 2020 nih antara kerasa nggak kerasa sih. Kita udah ya udah memasuki jenjang karir lah istilahnya. Kalau apa sudah lepas dari jenjang pendidikan, walaupun belajar itu tidak ada apa ya Habisnya. habisnya, tidak ada habisnya. Iya. Nah, Mm-mm. ini kan kamu kuliah di salah satu menurut menurut aku sih perguruan swasta terbaik di Jogja atau bahkan di Indonesia. Bisa dibilang gitu nggak? Indonesia enggak sih. Swasta tapi kan? Mungkin kalau untuk swasta jurusan prodi sih. Prodi di Jogja lebih ya bisa dibilang terbaik. Ya, soalnya kalau aku dengar-dengar itu banyak lulusan dari apa kampus kampusmu ya, walaupun di Jakarta juga ada kampusnya yang senama, terus di prodimu itu lulusannya itu keren-keren gitu. Emang kebanyakan pada apa itu, yang jelas kan itu rantauan semua, Ri. Mm-mm. Terus kebanyakan pada itu ke kota besar sih, terutama Jakarta, Jabodetabek lah. Heeh. Banyak temanku yang di sana tuh sekarang. Nah, mantap kan. Nah, jadi daripada penasaran semua, jadi biar Aji aja yang menjelaskan di prodi apa, dia belajar apa, keluh kesahnya apa. Oke, Ji, monggo Ji. Kamu jurusannya apa sih? Oke, ini kayak wawancara ya. Enggak lah, Enggak jadi macam. kayak ngobrol aja. Soalnya pendengar, ya kita nggak tahu nanti pendengarnya ini bakal anak-anak SMA yang mau milih kuliah barangkali kan. Nah, Oh ya ya ya. kan bisa jadi kita jadi menginfokan ke mereka supaya tidak salah pilih gitu kan. Ya itu. Oke. Oke. Jadi namaku kan Aji Prasetya ya, panjangnya itu. Eh, aku dulu dari SMP sampai sekarang itu masih di Jogja. Lalu aku lulus kemarin tahun 2018, tepatnya di bulan November. Itu aku ambil jurusan Fakultas Teknik, prodinya arsitektur Oh, berarti di salah satu. arsitektur itu masuknya teknik ya?
Beda-beda sih, Ri. Kalau emang di kampusku memang masuknya teknik, fakultas teknik. Oh, tapi mungkin kampus lain ada perbedaan juga gitu ya? Kalau kampus lain, terutama yang negeri itu di Jogja, dia buka masuknya bukan teknik, Apa setahuku tuh? loh. Ya, itu apa Biasanya apa ya? biasanya? Perencanaan perencanaan apa tuh lupa aku namanya. Ya pokoknya ada prodi Tapi khususnya gitu. dia masih klaster teknik, cuman dia menyendiri. Dia sama itu loh apa perencanaan kota dan Oh, oke wilayah oke. itu loh, Oke oke. Perwilkot. Lanjut lanjut. Oh, sorry kalau ada gangguan suara-suara ya. Itu udah Itu biasa melihara itu. anjing. Aku lulus tahun 2018 bulan November itu. Jadi aku menyelesaikan studi kan aku masuk itu tahun 2014. Normal lah ya. Terus kuliah langsung masuk, nggak ada apa, nggak ada mending kuliah. Jadi aku kuliah selama 4,5 tahun seperti itu. 4,5 tahun. Ini cerita tentang aku dulu nggak? Atau emang habis Boleh, lulus boleh, aja? boleh, boleh. Jadi kenapa sampai akhirnya masuk ke prodi yang kamu pilih itu? Aku dulu bingung sih sama mungkin kebanyakan orang ya, Dok. Kebanyakan orang mesti bingung kalau teman-teman kita dari SMA, terutama SMA sih. Kalau SMK kan biasanya dia emang dididik untuk jadi apa namanya langsung biasanya kerja dulu gitu kan. Hmm. Baru ya emang ada emang yang meneruskan kuliah. Cuman kalau SMA kan jelas biasanya orang-orang pada pengen kuliah gitu kan. Nah, itu masa-masa di mana orang-orang sangat dilema untuk meneruskan kemana pertama. Heeh. Kemana kemana kampusnya, terus harus milih apa, ini itu. Nah, itu banyak banget dilemanya dan banyak banget pertimbangan. Kalau aku dulu loh, banyak Ya banget sama sih. Itu pertimbangan. kayaknya semua orang Semua orang ya. melewati fase-fase itu. Tapi emang unik sih aku lihat teman-temanku itu juga ada yang memang gambling, ada yang memang udah menentukan karena apa namanya, karena dia sudah menimbang-nimbang, ada yang memang gambling melihat apa, melihat potensi loh. Jadi orang ini niat jurusan ini nggak banyak yang minat gitu kan. Ya dia ambil yang nggak banyak orang minat itu dan akhirnya masuk juga. Ya berarti Jadi dia berarti pinter nggak baca mikirin peluang. itu tuh passion atau itu cocok atau enggak. Yang penting masuk dulu gitu ya. Oh, emang ya dia jalanin sampai sekarang gitu. Kalau aku dulu sih itu karena aku dulu ambil kalau sekarang kan masih sama ya IPA IPS ya SMA ya? Iya, masih sama. Masih Bahkan sama kan? kayaknya aku jarang lihat yang jarang denger yang bahasa sih. Dulu kan sempat ada bahasa tuh. Oh, ada sih di Jogja tapi swasta dia bahasa. Oh iya, Tapi iya. kalau negeri biasanya kebanyakan IPA jadi IPS. aku sekolah di negeri juga IPA IPS. Tapi dulu kan kalau sekarang kan dia milih IPA IPS dari masuk SMA ya. Ini aku Kalau kurang tahu nih karena dari SMA itu aku udah di swasta. Lulus dari SMP itu ya, swasta, soalnya swasta. adikku gitu, Ri. Heeh. Adikku gitu, adikku. Oke, oke. Adikku tuh masuk udah langsung milih. Nah, kalau aku dulu kan kelas 1 masih IPA IPS ya, masih campur. Masih campur, heeh. Nah, jadi di situ di titik ini aku bisa banyak dapat apa gambaran gitu loh. IPS tuh kayak gimana, IPA kayak gimana gitu kan. Ya. Dan dulu kelas 1 memang belum ada gambaran untuk ambil jurusan apa gitu. Makanya ke mainstream-nya ya mesti kan pada bukan pasti sih, tapi kebanyakan yang main aman ambilnya IPA gitu kan. Mhm. Aku kebetulan juga ambil IPA. Terus kalau masuk kelas 2 tuh kan, kelas 2 ya berjalan seperti biasa, lagi seneng-senengnya anak SMA gitu kan. Terus naik Lagi puncak-puncaknya ya nakal iya, rajin juga ya gitulah main-main gitu ya. iya aku dulu aduh, ya kayak gitu dah. Terus kalau ngomongin SMA nggak ada habisnya, Ri. Nanti Terus nanti episode episode selanjutnya aja kita buat ngomongin SMP dan SMA ya. aduh, boleh Boleh, dah, boleh. boleh. Aku next ya. Mhm. Jadi mulai mikirin tuh pas hampir-hampir naik kelas 3 tuh, udah mikirin. Karena memang banyak pendaftaran perguruan tinggi kan, terutama swasta ya, Mhm. itu kan banyak yang enggak jadi emang
bulan apa ya, semester semester pertama kelas 3 1 kelas 3 SMA itu udah mulai pada bukaan, Ri. Jadi memang Oh harus gitu. udah mikir Berarti gitu loh. itu yang buka itu negeri aja atau swasta? Baru swasta? Kalau negeri kan memang udah ada jadwalnya, Heeh. itu biasanya di semester kedua kelas 3 mulainya, tapi atau semester akhir kelas 3 mau lulus gitu kan. Kalau swasta kan banyak gelombang nih. Ya. Nah itu, aku mulai cari-cari itu kelas 2 akhir naik kelas 3 awal gitu, banyak cari-cari. Cari-carinya dengan cara tanya-tanya ke kakak tingkat atau ini sih, aku dulu banyak ikut itu loh acara faculty fair tahu kan? Ya, yang Jadi fair-fair yang banyak mereka ya mereka apa ya? Kayak promosi kampusnya gitu kan? ya kalau kalau misalnya anak kuliah ya job fair gitulah semacam gitu. Ya, Nah ya. aku dulu ikut acara yang diselenggarakan oleh salah satu SMA negeri di Jogja, aku ikut 2 kali itu. Nah, aku nemunya di situ sih karena itu sangat menurutku peran universitas untuk kalau emang yang masih bingung ya, peran peran universitas promosi itu di situ dapat banget. Karena emang anak SMA banyak datang, mereka lihat-lihat. Jadi kayak apa ya, itu ujung tombaknya mereka untuk promosi ini, "Di kampusku ada ini loh." Nah gitu. Mhm. Sebenarnya aku pas dulu itu ada 2 pilihan, dan itu sangat berseberangan sih. Apa itu? Karena aku dulu sempat sempat apa, sempat dapat akuntansi ya, pelajaran akuntansi itu ada dulu aku, kelas 1. Oh iya, Nah, kelas 1 tapi bukan spesifik akuntansi sih, nggak tahu sih kalau kalau di apa negeri ya. Kalau di tempatku ya secara general itu masuknya kayak apa sih, matematika gitu ya. itu ya pembukuan gitu ya, Ri? Tapi nggak ada sih, aku nggak belajar akuntansi waktu SMA. Langsung Oh gitu IPA ya? IPA aja gitu. Oh gitu. Hmm. Soalnya kelas 1 tuh masih ada itu. Jadi pelajarannya namanya emang mata pelajarannya akuntansi sih, Oh ada ya. ada akuntansi. Nah aku seneng sih kayak gitu, yang ngitung duit, walaupun walaupun Duitnya cuman nggak angka duitnya ya, nggak ada tapi kita ngitung angka yang nggak besar. ada nggak ada tapi asik aja gitu, maksudnya ngelola cash flow gitu-gitu kan. Heeh. Nah terus yang kedua itu emang ini aku dari dulu seneng sih karena banyak gambar-gambar bagus ya, itu arsitektur nih. Mhm. Nah tentang arsitektur nih, aku sebenarnya dulu kalau mau flashback ya dulu, karena aku tertarik tuh pertama karena ya rumah bapakku kan temennya arsitek tuh, dulu sering diajak ketemu, itu mau bangun rumah itu, dia Mhm. minta gambar ke temannya itu. Nah dari situ kok keren ya orang bisa gambar terus bisa bangun bangun rumah gitu kan. Ya. Dulu simpelnya cuman kayak gitu. Nah padahal dari sisi apa ya, seninya aku juga nggak begitu, biasanya kan kebanyakan mainstream alasan-alasan anak masuk arsitektur arsitektur kan bisa nggambar gitu-gitu kan, pinter Mhm. suka nggambar gitu-gitu. Ya aku suka, cuman nggak begitu yang berbakat menurutku, dan aku pengen aja ke arsitek gitu. Nah itu 2 pilihan nih, akhirnya pas faculty fair tuh aku bener-bener inget di, kalau orang Jogja mesti tahu nih, di Wanita Tama tahu nggak sih kamu? Wanita Tama tahu. Di Itu seberangnya JB itu loh. iya. Sorry, seberangnya ya, tempat Gak nggak apa apa-apa. ya. Kalau mau menyebutkan instansi atau apa nama orang juga nggak apa-apa kalau memang itu nyaman. Ya nggak ya jadi kayak di deket UIN. Kalau Mhm. ini Ya, untuk, Wanita itu Tama. ada kayak gedung serbaguna gitu biasanya buat nikahan atau acara-acara tertentu. Nah, Ya. di situ aku dateng nih, aku kelilingin semua tuh, stand-stand, aku lihat satu-satu. Nah, itu aku nemu dari mana itu, dari UGM. Nah, UGM tuh banyak banget masuk situ. Mhm. Nah, kenapa pas berhenti di inget banget aku itu, dia di sebelah dia di akhir-akhir itu sih, akhir-akhir jadi kan kayak ada rute gitu, dia di akhir-akhir, terus kok mbak-mbak sama mas-masnya itu pakai Corsa gitu sih, Corsa merah gitu. Wah keren banget nih, padahal juga nggak kan dulu kayak pakai Corsa tuh bagus gitu loh kalau SMA tuh. Terus banyak gitu, banyak apa, kayak banyak sketsa, terus banyak, eee,
karya-karya maket. Jadi kayak yang Menarik bener-bener lah. menarik itu menarik ya. Aku berhenti di situ lama banget. Aku lihat-lihat mereka karya mereka gitu-gitu kan. Nah, mulai dari situ aku mulai apa ya? Mulai mulai mengerucutkan. Lama-lama aku kok mantapnya ke ini karena emang aku lebih tujuan awalku juga aku udah seneng itu duluan Mhm. dan habis itu juga ya nggak ada alasan lain untuk milih apa fakultas atau jurusan lain. Orang saat aku nge-apply di mana, universitas negeri ataupun swasta, aku ambilnya cuman arsitek doang dan bener-bener pilihan tunggal, arsitek. Cuman beda jalur aja, jalur-jalurnya beda. Beda tahapan gitu ya? Mhm, aku masuk Atmajaya sih, Atmajaya UAJY kalau yang Jogja tuh namanya UAJY, UAJ. Soalnya Universitas di Atmajaya Jakarta Jogja, juga ada. Mungkin UA apa ya? UAJ, UAJ, UAJ aja. mhm. UAJJ apa nggak tahu. Iya. Pokoknya di Jakarta ada aja. Ya gitu. Itu aku ikut kebetulan aku ikut gelombang yang beasiswa sih. Oh, berarti Jadi itu gelombang-gelombang awal biasanya ya beasiswa itu ya? iya emang, jadi aku dapat info dari apa, kenalnya bapakku itu ada jalur kayak gitu, terus aku coba deh itu semester awal kelas 3. Berarti Jadi semester semester awal kelas semester 3 aja udah tahu, wah ini aku udahlah masuk sini gitu, udah punya keyakinan gitu ya? Apa mungkin sampai sampai di akhir masa SMA itu sempat berubah pikiran mau nyoba yang lain? oh, dilemaku dulu jadi gini kan aku tadi cerita kan, kelas 2 akhir sampai kelas 3 awal itu masih nyari-nyari, Hmm. dan nggak tahu setelah ikut fakultas fair itu kamu mantap banget mau milih itu gitu kan, Oh, udah mantep banget. sambil searching-searching gitulah. Terus, Heeh. nah yang aku dilemain di sini adalah universitasnya Ri. Sebenarnya aku dulu mengidamkan UGM sih. Oke, oke. Dia seperti mainstream mainstream banget Mainstream gitu. ya. Ya samalah. Aku juga gitu. Ya gitulah kalau kayak orang dulu tuh kalau masuk UGM ya wah gitu kan. Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Iya aku emang, nah aku apply itu jalur itu di akhir semester 1 kelas 3 ya bulan November atau Desember itu. Dan aku sebenarnya kelas 3 semester 2 itu bulan Januari Februari itu aku udah tahu kalau aku terima di sana. Oke. Udah aman Nah, lah ya, cuman udah aman, udah aman. udah, cuman Eh, aku tuh kayak, "Ah, ini kalau belum nyoba UGM belum afdol nih," gitu. Oke, oke. Aku nyoba 2 jalur kan itu, jalur SNM sama SBMPTN itu aku nyoba. Tapi Ya, ketika SBMPTN nggak keterima, udah aku lost gitu kan. Ketika UN, ujian mandiri itu aku tak tinggal itu, nggak ikut aku. gak ikut. Di skip ya. Oke, heeh, Eh, itu sih kalau alasan awal, simpel banget sih sebenarnya, nggak Tapi ada yang sebenarnya susah nggak sih masuk ke ya khususnya jurusan arsitek di Atmajaya itu? susah, enggak sih sebenarnya. Kalau Apa Atmas yang ya loh. apa yang perlu disiapin gitu? Mungkin kan anak-anak yang masih kelas 2 SMA gitu, lihat ini terus, wah aku harus nyiapin ini nih gitu. Oh gitu. Apa Kalau standar buat aja? temen-temen, kalau di Atmas ya seingatku karena aku dulu jalurnya nggak tes, jadi kayak nilai rapor gitu Ri. Oke. Mungkin gambaran kalian ada kayak seni-seni gitu ya, gambar-gambar gitu ya. Iya, ada Tapi kalau di portofolio gitu ya deh. Atau ada apa sih istilahnya kayak pencapaian gitu, pencapaian di bidang oh, seni gitu. enggak sih kalau di Atmas ya enggak setahuku. Ber- Kalau di kalau yang kayak gitu tuh lebih ke ini, apa, tahu kan ISI Oh ya, Yogyakarta, yang ISI Indonesia. Institut Seni ya. Nah itu, ya itu. Itu banyak tes di sana, tapi kalau UGM dan Atmajaya setahuku enggak. Tapi Berarti kalau memang dari nilai rapot aja ya yang diperhatikan. ya kalau emang jalur rapor, tapi ya juga ada tes. Tesnya itu hanya tes ya kayak biasa nih, kayak ujian pelajaran gitu, bukan yang gambar-gambar gitu. Oh, oke, Enggak. oke, oke. Nah, ini kan eh tadi udah disebutin tuh waktu job apa bukan job fair, apa namanya? Namanya fair apa tadi?
Faculty Fair. Faculty Fair itu Hmm. ditampilin kayak maket-maket kayak gitu, kayak apa anak apa pakai korsa-korsa gitu. Nah sebenarnya waktu udah masuk itu apa yang membuat menarik lagi gitu, yang membuat kamu tuh semakin wah ini aku banget nih, arsitektur tuh aku banget. Hmm. Masuk tuh apa ya? Kok di Atmajaya menurutku nggak ada yang spesial sih. Kalau kalau secara Gak ada spesial. soalnya memang kalau emang gambaranku kalau eh, mungkin kalau sekarang udah berubah ya banyak fasilitas. Kalau dulu pas aku belum masuk ya kayak kuliah biasa sih. Mm-mm. Cuman tahuku ya kalau emang eh, sekolah arsitektur gitu kelas-kelasnya aja beda nih. Dia ada workshop gitu-gitu kan. Apa tuh itu Kalau maksudnya? di Dijelasin ya lagi. jadi kayak gini, kayak misalnya kita mau ada workshop kayu atau workshop bahan-bahan untuk mencoba bahan-bahan gitu kalau di Atma belum ada sih. Hmm. Jadi cuma studio gambar doang gitu. Oh, oke oke. Ada Berarti lab-lab tuh ada, cuman nggak yang tak kira bukan yang bener-bener eksplorasi itu nggak. Kalau Atma saya belum sih. oke, tapi apa mungkin di luar sana di arsitektur ada banyak yang punya workshop-workshop gitu ya? Lebih lengkap gitu. Ada tapi nggak mau nyebutin sih. Oke, nah kan Mungkin udah tahu, pada udah tahu kayaknya. kalau kalau aku sendiri tinggal di Jakarta terus punya teman Hmm. dari beberapa universitas dan yang aku temuin Nah itu itu tahu tuh kayaknya tuh. anak arsitektur itu cantik-cantik. itu Tuh, itu apakah itu tuh hanya mitos atau beneran fakta? Kalau aku sih itu fakta sih, beneran. Aku beberapa kampus yang aku kunjungin, ya contohnya kalau di Jakarta tuh ada UI sama Gunadarma. Itu anak arsitekturnya buset lah, gila sih. Itu udah kayak sarangnya cewek cantik kecuali ekonomi ya. Biasanya kan di ekonomi atau di bisnis gitu udah kan. jelas ya. Atau di hukum. Oh, Nah, ini tuh di arsitektur tuh juga cantik-cantik. Iya nggak, Ji? waduh ini sulit ini. Ini aja biar nggak subjektif ya. Heeh. Biar nggak subjektif tuh. Aku kan setelah kerja ini ketemu anak-anak UGM ya. Oke. Mereka merasa hopeless di UGM katanya gitu sih. Ini tuh cowok apa cewek yang hopeless? So, Karena jadi ya pertanyaanmu seperti itu membandingkan mereka universitas mereka dan ini membahas cewek ya, oh, maksudnya oh, cewek ya, oke oke oke, paham 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 paham. ya kan gitu. Jadi Ini tidak aku nggak di semua universitas ditemukan seperti itu ya? tidak menurutku. Oh, oke oke oke. Dengan fakta ini loh, dengan fakta ini, aku tidak, aku mencoba tidak subjektif gitu. Iya, makanya aku Menurut juga dengan temanku gitu ya. makanya aku juga cuma tadi nyebutin yang aku kenal itu tuh memang seperti itu gitu. Apakah benar? Gitu. Ternyata berarti itu ada benarnya, ada tidaknya gitu ya. Tapi fakta yang unik ya kalau aku amati di Atmajaya, itu kan kamu kenal nggak sih kayak apa pernah tahu nggak sih orang anak arsi mesti bawa bawa barang bawaannya itu kayak ribet banget gitu nggak sih barangnya Ah, iya iya gede-gede itu gitu kan. asli-asli ya. Bawa 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 tabung. penggaris, bawa cutting mat, tabung apaan sih itu Ya ya. ngapain sih? Ya kan? Ya benar benar Itu itu ribet benar. banget nih. Nah, anak-anak itu mesti terutama cewek ya kalau aku nggak bahan gojekan sama temen-temenku tuh gini, Hmm, kalau emang masih semester awal dari 1 sampai 4 itu kan masih manual tuh, jadi kayak masih banyak gambar tangan, ya. gambar teknik pakai Jadi tangan, aku banyak juga sketsa ngerasain sih itu. lapangan. Nah kan, itu kan bawaannya tabung gitu-gitu kan, Penggaris panjang. maket-maket, ya itu nggak jelas banget sumpah. Itu pensil ada beberapa tipe. Gila sih. Tapi memang prosesnya harus gitu sih, Ri. Hmm. Prosesnya harus gitu. Memang harus di-drill kayak gitu. Dari kalau di Atma Jaya sendiri sih ada dosen yang memang keras terhadap pendidikan apa olah sketsa tangan sih dan Ya dasar lah dasar. untuk gambar tangan ya.
Nah, itu kalau setelah semester 4 ya ini ya, kan udah mulai pegang laptop nih ya. Nah, itu udah mulai ada yang apa, yang sebelumnya tuh kucel-kucel nggak tidur gitu kan. Heeh. Udah mulai dandan tuh, mulai pakaiannya udah Waduh. mulai rapi gitu kan. Ya mulai make up gitu-gitu dah. Mesti ya jadi kayak kalau bedain anak-anak Anak cowok baru, cewek itu gampang banget tuh loh kalau misalnya semester awal sama akhir. ya Kalau cowok apalagi nggak begitu kelihatan sih. bedain maba sama bedain yang udah ya senior gitu ya istilahnya. Heeh, itu beda apa, gampang banget bedainnya. Serius. Dari bawaannya aja sudah jelas gitu loh. Mhm. Nah, oke. Nah, terus selama tadi kan nyebutin tuh apa semester 1 sampai 4 tuh masih gambar teknik kayak gitu. Nah, kalau yang kamu rasain sendiri paling sulitnya itu apa? Jadi anak apa mahasiswa arsitek. Oh, yang paling sulit adalah yang pertama nek menurutku tuh arsitektur itu setengah seni, setengah teknik juga sih. Mhm. Dan dia berpikirnya bener-bener visioner gitu loh, namanya aja perencana dan perancangan ya. Jadi memang dari pola pikirnya udah kayak didoktrin gitu loh, bagaimana mikir ke depan kayak gimana dan harus dari berbagai aspek gitu kan. Kalau semester 1 sampai 4 kesusahanku sih lebih ke ini, apa, yang pertama ya wajarlah ya penyesuaian cara belajar dari SMA ke kuliah, Mhm. gitu-gitu. Terus, aku lemah sih kalau masalah skitsa manual gitu-gitu, jadi emang gambarku nggak begitu bagus. Tadi aku bilang di awal gitu kan, dari skitsa tangan tuh emang aku kurang potensial di situ. Jadi kayak teman-temanku banyak nih yang bisa gambar bagus-bagus, misal sketsa tangan, malah kayak pelukis gitu jadinya. Ya, yang Nah pakai gitu, terus diarsir-arsir gitu ya. iya, heeh, itu emang ada metodenya kok, banyak banget dari cat cat air, dari pensil, dari apa, kayak semacam rotring tuh, drawing pen gitu-gitu dah, Ya, tahu-tahu. banyak metode. Terus itu sih kayak penyesuaian kayak gitu-gitu. Yang kedua, kesulitannya adalah, aku menemukan mungkin kalau nggak tahu ya kalau fakultas lain atau jurusan lain ya, kalau arsitek tuh ada namanya studio. Dari semester 1 sampai semester akhir tuh ada studio. Mhm. Jadi itu bobotnya 6 SKS sendiri sih. Apa itu, Bobotnya kegiatannya? Kegiatannya ngapain? itu kegiatan utama. Jadi kayak dalam satu semester tuh kita dikasih project apa aja gitu. Kayak kita diajarin ngerjain proyek gitu sih. Oh, yang aku pernah lihat kamu bikin maket-maket itu termasuk studio? Ya, ada yang studio apa, arsitektur, ada yang studio struktur, Hmm. gitu-gitu sih, konstruksi bangunan. Nah itu jadi kayak tantangannya gede tuh loh. Jadi kayak itu pengaruh banget kalau orang mikirin IP itu itu sangat pengaruh karena kali jeblok ya pengaruh di IP semester itu bisa aja IPK juga ya, Ya. kalau orang mikirin IPK loh. Nah, yang ketiga menurutku ini sih, tiap tugas tuh bebannya banyak banget dan tugas yang banyak tadi mungkin kalau tugas-tugas yang memang materi, terus tugas-tugas yang bisa dipikir secara langsung enak ya, ya walaupun itu menyita waktu, tapi untuk beberapa yang harus membutuhkan pola pikir kreatif, membutuhkan imajinasi atau membutuhkan ide gitu, udah itu sulit banget, apalagi kalau deadline gitu. Dan biasanya akhir dari semua yang bisa membatasi itu ya deadline sendiri. Banyak Karena udah terus deadline ya udah seadanya gitu ya? ya udah itu Biasanya aja, gitu. heeh heeh. Sering aku dulu sistem kebut semalam tuh sering Iya, sama lah, aku dan juga kayak teman-teman. gitu. Tapi aku lihat kalau teman-temanku yang di Jakarta sini emang ya aku merasa merasa keren aja sih sama mereka. Mereka itu buat kayak market-marketnya tuh bener-bener futuristik. Keren aja gitu. Apa punya teman arsitek kayak gitu. Udah di masa kuliah, sekarang kalau arsitek itu kalian ada magang-magang gitu nggak sih selama apa kalau kalau di aku sih kan anak teknik ya, teknik industri. Nah, itu aku magang di perusahaan apa kayak gitu kan. Jadi mungkin supply chain atau procurement kayak gitu. Nah, kalau arsitek itu magangnya di kayak gimana? Oke, kalau
aku amati sebenarnya di kurikulumnya jurusan arsitektur memang ada itu namanya, kalau di Atmajaya ya, itu namanya kerja praktek atau magang. Mhm. Itu di semester berapa ya lupa, 7 nih enggak 6 lupa. Nah menurutku Biasanya 6 sih biasanya. 6 ya? Mhm. Sik, 6, 7, 8, oh 6, 6. Iya. 6 atau 7 lah lupa aku. Tergantung pribadinya sih Ri, jadi kalau di arsitektur di Atmajaya sendiri ada pilihan banyak. Mhm. Kalau hanya kerja praktek itu udah cukup. Oke. Kerja praktek tuh macamnya ada kayak apa, ada penulisan, terus ada pengawasan lapangan, terus ada juga, perancangan. Jadi kayak 3 macam itu kalau kerja praktek. Tapi magang juga ada, tapi kalau magang kan emang kalau misalnya dapatnya di luar kota dia harus ya ambil magang, otomatis semester itu nggak bisa ambil mata kuliah, gitu-gitu sih. Jadi kayak semester Ya itu ya emang ya. buat magang gitu. Harus fokus buat magangnya gitu ya, nggak bisa, Mhm. double gitu ya? Kalau di Jogja masih bisa Ri, kalau Mhm. dia Oh, dapatnya di tempat dalam magang di kota gitu ya? Jogja. Mhm. Heeh. Nah, cuman nek, itu tergantung tujuan dan kebutuhan masing-masing sih. Kalau memang idealnya, kalau memang jadi ke depannya emang bercita-cita meneruskannya sebagai setelah lulus maksudnya, Mhm. setelah lulus mau jadi arsitek ya sebaiknya itu sangat baik dianjurkan itu magang. Oh. Cuman kalau aku dulu karena dulu nggak ada nah ini uniknya nih, Ri, aku tuh pas kuliah tuh malah nggak mikir kalau lulus tuh jadi arsitek gitu. Nah ini nanti nanti nyambung ke pertanyaan Oh selanjutnya, gitu? prospek apa, kerja sebagai anak arsitek tuh gimana? Apakah harus di arsitek juga atau ini kayak pikiran kamu ini bakal entar Oh melenceng gitu. kemana gitu kan? Oh, Coba iya lanjutin. iya. Jadi Sekalian kalau sekalian. aku dulu kalau aku dulu tuh karena apa ya, aku melihat prospek menjadi arsitek itu kan bisnis yang cukup lama ya untuk apa, Menghasilkan. menjadikannya apa, untuk misalnya orang cari uang emang dia, dapatnya lama gitu loh. Oke. Jadi kalau aku dulu mikirnya ya kalau enggak, ya pokoknya jangan jadi arsitek aja deh yang dulu sih kemarin-kemarin apa, pikirannya jadi pegawai BUMN atau apa. Iya 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 iya. Yes, Nah banyaknya begitu makanya sih. makanya aku ambil ini sih, aku ambil KP karena emang ya udah yang penting cepet dapat lulus gitu kan. Mhm. Nah gitu. Ini aku lanjut atau gimana nih? Iya, kayak Eee, tadi lanjut langsung ke pertanyaan aja, lanjut langsung langsung jawab, ya? heeh. Ya, ya karena aku dulu tujuannya enggak itu, jadi kayak hal-hal yang memang aku butuhkan untuk menjadi perjalanan ke depannya sebagai arsitek ya aku kurang kurang apa ya, kurang memperhatikan dan aku abaikan malahan. Jadi kayak, kebijakan untuk profesi gitu-gitu aku dulu nggak merhatiin gitu loh, Ri. Oke. Jadi nah makanya aku kan ngejarnya lulus kayak langsung kerja gitu kan, maksudnya bukan yang sebagai arsitek. Nah, tapi ya realita berkata lain sih itu. Nah, ini kan pasti sebelum apa, akhirnya mutusin jadi arsitek atau kerja di tempat lain, itu kan pasti kamu sudah menimang-nimang apa, challenge-nya atau kesulitannya jadi arsitek tuh kayak tadi yang disebutin. Nah, sebenarnya ada challenge-challenge lain nggak sih kalau sebagai arsitek itu? Apakah apa kompetitor apa kompetitif sekali atau gimana gitu? Jadi kalau prospek kerja di arsitektur sebenarnya kalau di Atmajaya sendiri dia nggak yang benar-benar apa ya, mengarahkan mahasiswanya untuk menjadi benar-benar keras, apa ya, fanatik arsitek tuh enggak. Hmm. Jadi emang banyak teman-teman yang ada yang dia menjadi PNS, ada yang ke BUMN, ada yang dia jadi nggak ada yang nyambung juga nggak ada sambungannya juga Nggak ada ada. sambungannya juga ada. Dia bikin usaha sendiri selain arsitek ada, Malah jadi terus wirausaha ya? itu Gitu sih. banyak kalau di Atmajaya emang banyak orang-orang kayak itu. Heeh. Terus
ada juga yang dia kayak ini apa, kan banyak tuh, banyak jabatan untuk bidang konstruksi kan banyak selain arsitek. Ya, Semisal apa ya, yang untuk apa supervisor inspektor. lapangan Ya gitu-gitulah, itu. heeh. Terus ada yang ini kayak yang tren di daerah Jakarta sekarang tuh kayaknya karena banyak banget tren retail tuh sekarang gila-gilaan nggak sih? Kayak mall-mall gitu, kan banyak banget retail tuh dan mesti Ya. tiap mall kan punya peraturan untuk retail yang menyewanya. Hmm. Nah, itu mesti butuh arsitek nih. Entah dari, perusahaan yang mau sewa retail atau mall-nya sendiri. Jadi Oke. mall itu kayak nyesuaiin itu loh, peraturannya mall gimana, standar branding dari perusahaan yang mau diriin retail gimana, itu butuh butuh perencana. Itu biasanya anak-anak ada yang lari ke situ juga, ada yang lari ke apa, ke kayak apa, informa gitu, ini gitu dah, Ya banyak lah. nggak apa-apa, nggak apa. Oke, oke. Berarti, tapi ini nih, tadi nyinggung-nyinggung si apa penyedia penyedia perkakas rumah, perabotan rumah itu, arsitektur sama kayak contohnya desain interior kayak gitu tuh sama nggak sih? Mhm. Menurutku beda, dengan bukti ada sendiri emang jurusan Oh, desain jurusannya beda? interior tuh, mhm. Oh, oke. Mungkin kalau nggak ada jurusan desain interior aku bisa bilang sama kali ya. Cuman Heeh. karena memang Sudah aku tahu dipisahkan? ada memang itu di ISI itu ada, di ISI Yogyakarta itu ada desain interior dan aku punya teman baik di sana, Mhm. dan aku tahu persis apa yang dia pelajari, aku bisa menilai beda sih, dan dia lebih kompleks. Lebih detail gitu Tap ya? Atau iya, gimana? tapi memang kalau dari sense, artistiknya mungkin dari estetiknya bisa sih, kalau mau dia niat mempelajari bisa. Mhm. Banyak biro biro konsultan yang dia bergerak di arsitek sama interior juga.